ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah, wa ahlul kabairi fi masyiatillah, halaman 68. Keyakinan seputar pelaku dosa besar. Kata beliau, dan pelaku dosa besar adalah dalam kehendak Allah. Iya. Kehendak Allah, apa artinya kehendak Allah? Artinya pelaku dosa besar ini kalau Allah berkehendak diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Dan kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau masuk di dalam neraka, maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Begitu sudah selesai, maka dia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itulah maksud dari pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Iya. Apa dalil bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam neraka? Banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak ampuni dosa kesyirikan. Selain daripada kesyirikan Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Selain kesyirikan itulah dosa besar namanya. Diampuni, tapi Allah sebutkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik, di antara dalil bahwa pelaku dosa besar itu bisa diampuni, tidak keluar dari Islam, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Ini terkait dengan Qisas. Ya, kalau ada yang membunuh itu dituntut darahnya oleh keluarganya. Ya, kalau si pembunuh ini diberi maaf oleh ahli waris, maka ada ketentuan dia membayar dia. Jelas ya? Tapi bahasanya di ayat itu dikatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'. Siapa yang dimaafkan dari saudaranya. Jadi si pembunuh pelaku dosa besar ini masih disebut saudara. Berarti dia masih muslim. Belum keluar dari apa? Belum keluar dari Islam. Di antara dalil juga adalah adalah ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling membunuh, maka damaikan antara keduanya. Saya mau bertanya, berperang membunuh. Terjadi pembunuhan antara orang yang beriman. Membunuh itu apa? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Tapi bersamaan dengan itu masih dikatakan dua kelompok dari kaum mukminin. Iya. Jelas ya? Di Sahih Muslim ada seorang sahabat yang dia bunuh diri. Dia terkena penyakit, dia tidak tahan. Maka dia iris dari pergelangan tangannya sampai dia mati. Kedua tangannya dia iris sampai dia mati. Kemudian seorang sahabat melihat dia dalam mimpi. Di kondisi yang bagus, sangat indah. Kecuali kedua tangannya dia sembunyikan. Maka sahabat ini bertanya kepadanya, apa yang Allah lakukan pada engkau? Kata sahabat yang wafat bunuh diri ini, kata beliau, Allah telah mengampuniku segala sesuatu. Kecuali kedua tanganku ini. Jelas ya? Maka itu diberitakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibenarkan oleh beliau. Andai kata dia kafir, tidak ada kafir itu yang dibangkitkan dalam keadaan apa? Bagus, kemudian diampuni dosanya. Tidak ada kafir yang diampuni dosanya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Tidak dikeluarkan dari Islam. Tapi dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman di sini masalahnya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ini mereka orang yang ambil sebagian dalil, dia tinggalkan dalil yang lain. Dia baca nas-nas
Misalnya di nas itu dikatakan orang yang membunuh bukan mukmin, atau orang yang membunuh disebut dengan api neraka, siksaan yang besar, kekal di dalamnya. Oh, yang dia pahami kalau begitu dosa besar ini bukan mukmin. Ya, kan begitu. Berarti dosa besar ini orang kekal dalam neraka. Itu dia salah paham saja. Dia tidak baca ayat seperti yang saya sebutkan tadi. Mukmin saling membunuh tapi masih disebut apa? Mukmin. Berarti dia masih beriman. Terus yang tadi dikatakan bukan mukmin, bagaimana caranya? Iya betul, bukan mukmin dengan keimanan yang sempurna. Jadi didapikan keimanan sebagian, kesempurnaan keimanan. Itu makna nasnya. Terus di ayat yang dikatakan dia kekal dalam neraka. Iya itu kekal betul. Kekal dalam makna dia lama disiksa dalam neraka. Saking lamanya seakan-akan disebut apa? Orang sebut dia kekal. Padahal sebenarnya tidak kekal. Iya. Jadi itu ada makna memahami nas-nas itu harus seimbang. Inilah yang tidak dipahami oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Jelas ya? Makanya hal-hal yang seperti ini itu diajarkan, diwarisi oleh para imam. Memahami nas-nas itu ada. Ya, itu ada di nusus Imam Ahmad, di Usulus Sunnah, dinukil oleh para imam di buku-buku i'tiqad. Ya. Itu perkara jelas di kalangan ahli sunnah. Jelas di kalangan ahli sunnah. Karena itu penulis di sini terangkan bahwa ulul kabair fi masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, diampuni. Allah berkehendak, dia diampuni sesuai dengan apa? Dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya.